Kan ditambah lagi ujungnya, ini kalau Prabowo ini tidak diterima oleh Amerika, ini sampai kapanpun mau berjumpalitan seperti apapun, nggak akan bisa menang gitu ya. Padahal pada saat yang sama, saya kasih perbandingan supaya nanti Bang Fadlizon jawabnya juga bisa lebih bebas. Kita tahu dalam hari-hari ini Narendra Modi, Perdana Menteri India itu terpilih. Padahal pada awalnya dia seakan-akan dianggap pelanggar hak asasi manusia oleh Amerika ya. Di mana dia dianggap bertanggung jawab terhadap terbunuhnya sekitar 1.000 warga muslim di Gujarat pada waktu itu. Ya, tahun 2002. 2000 kata Pak Ridwan. Yang saya baca 1.000 sampai 2.000 lah kira-kira begitu ya. Nah kemudian ketika dia terpilih, tiba-tiba ditelepon oleh Obama mengucapkan selamat dan bahkan juga diundang untuk ke Gedung Putih. Tetapi itu ada fakta. Cuma dalam konteks Anda menjawab, bagaimana tuh menghadapi bahwa mau jumpalitan seperti apapun, ini kebetulan mudah-mudahan Dubes Amerika dan semua kepentingan asing juga nonton, mau jumpalitan seperti apapun, nggak akan menang dan nggak akan pernah jadi presiden di Indonesia. Terima kasih Bang Effendi. Pertama, kalau kita lihat kita ini tidak mungkin mengisolasi diri kita sendiri. Kita ini berada di satu era yang kita sebut globalisasi. Ya, dan globalisasi ini tinggal bagaimana kita bottom line-nya adalah national interest, kepentingan nasional kita. Kita sudah punya guidance di dalam konstitusi kita pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Cabang-cabang produksi yang penting dikuasai oleh negara juga untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, kita ingin sama-sama menang, sama-sama betul-betul mendapatkan manfaat dari apa yang ada di dalam sumber daya Indonesia. Tidak mungkin kita sekarang ini melakukan apa yang disebut nasionalisasi, tidak mungkin. Karena kita akan berhadapan dengan hukum internasional. Ya. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita bisa melakukan renegosiasi supaya kepentingan nasional kita diamankan sesuai dengan amanah konstitusi itu. Dan saya kira kalau kita lihat, kalau sekarang ini ada shift, getting prices right atau getting intervention right. Nah, kalau mekanisme pasar murni, tidak ada yang namanya mekanisme pasar murni. Selalu ada intervensi. Dan intervensi itu, seperti kata Joseph Stiglitz, karena ada asymmetric information. Supaya agak sederhana biar pemirsa tahu. Jadi sudah mulai dihaluskan nih ya? Dulu nasionalisasi, bukan, kita tidak pernah mengatakan melakukan nasionalisasi, karena itu tidak mungkin. Tetapi, ke depan ini, bagaimana kita bisa ya melakukan satu negosiasi di dalam kontrak apapun untuk kepentingan nasional kita, tetapi juga menguntungkan pihak-pihak lain, baik penanam modal dari asing maupun penanam modal dari dalam negeri. Dan kalau ada penanam modal dari dalam negeri yang bisa maju, kenapa tidak diprioritaskan? Ya, baru kemudian asing, misalnya seperti itu. Yang kedua, dan tidak takut ya, walaupun dialang-alangi oleh asing misalnya. Begini, kita ini kan harus berdaulat atas negara kita sendiri. Kalau kita tidak berdaulat, kita hanya akan menjadi pemain. Kita bisa-bisa menjadi kuli di negara kita sendiri. Terima kasih.